Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel YouTube saya, Indah Permatasari. Bagi teman-teman yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang. Dan yang sudah lama subscribe, terima kasih banyak atas segala dukungannya. Semoga silaturahmi kita selalu terjalin. Amin. Sahabat Indah, kalau biasanya saya melihat atau mereview jenis-jenis tanaman hias aglonema dan segala jenis tanaman hias yang lainnya dengan harga yang sangat lumayan fantastis. Kali ini akan saya mengenalkan untuk para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, yaitu bunga tekomas. Sudah ada di hadapan kita adalah bunga tekomas. Bunga tekomas yang berwarna kuning ini adalah tanaman yang cantik untuk ditaruh di depan rumah, dan tanaman jenis yang ini adalah tekomas yang tidak merambat. Untuk para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, tekomas berbentuk seperti layaknya trompet, dan juga warna dari tanaman ini sendiri berwarna cerah, yaitu kuning. Sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, gimana kalau para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias saksikan saja bagaimana penjelasan tentang tanaman bunga tekomas. Kalau gitu jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Thank you. Sering disebut sebagai tanaman tekomas, namun nama lain dari bunga ini adalah tekomaria. Tanaman yang sedang ramai ditanam di beberapa perumahan dan menghiasi taman-taman di berbagai tempat. Tanaman yang rajin berbunga dan sering dijuluki bunga trompet kuning yang juga berkhasiat sebagai obat herbal. Tanaman hias berbunga kuning yang rajin berbunga dan berkhasiat sebagai obat cacing. Tanaman herbal atau semak tahunan yang termasuk famili Bignoniaceae yang berasal dari Amerika dan sering dijuluki sebagai The Floral Emblem of the Bahamas. Dengan nama populernya yaitu tekomaria, bunga trompet kuning, yellow trumpet bass, trompet kuning, yellow bells, lonceng kuning, yellow elder, dan ginger thomas. Umumnya, di Indonesia, tanaman tekomaria sering disebut sebagai tanaman Tecoma stans. Dengan familinya Bignoniaceae, asal daerah yaitu Amerika, Argentina di utara ke Karibia, dan melalui Amerika Tengah ke Amerika Utara bagian selatan. Tanaman ini diperuntukkan untuk tanaman landscape atau tanaman hias berbunga, tanaman pengisi taman dengan tipe tanaman hias yaitu tanaman berbunga indah. Untuk memperbanyak tanaman ini bisa dilakukan dengan cara stek, biji, dan media tanamnya yaitu tanah kebun atau tidak memerlukan penanganan khusus untuk cara merawat dari tanaman yang satu ini. Tanaman tekomaria adalah tanaman yang mudah untuk beradaptasi. Bisa dilihat dari kesesuaian dan suhu Tecoma stans. Kalau bisa tumbuh sekitar 26-34 derajat Celcius, maka di kisaran suhu itulah optimum pertumbuhannya. Tanaman atau bunga dari tekomas sebaiknya tidak ditaruh di bawah naungan, karena tanaman ini termasuk tanaman yang banyak memerlukan sumber cahaya. Bisa kita lihat tanaman ini tak hayal lainnya yaitu tanaman bougainville yang semakin terkena sinar matahari panas, tanaman ini akan semakin banyak untuk berbunga. Musim berbunga Tecoma stans seperti dilansir dari berbagai informasi yang kita rangkum, yaitu sekitar bulan Agustus hingga Oktober. Bulan sambung menyambung dan tidak berhenti. Pengamatan saya, di daerah tropis dan bulan Mei, tanaman Tecoma stans sudah berbunga dan jumlah bunganya konstan. Manfaat lain dari tanaman Tecoma stans yaitu khasiat sebagai obat tanaman Tecomaria Tecoma stans. Infus daun dapat diminum untuk mengobati diabetes dan sakit perut. Rebusan daun dan akar yang kuat diambil secara oral sebagai diuretik untuk mengobati sifilis atau cacingan. Sebagai tanaman hias berbunga yang mampu beradaptasi di segala jenis tanah dan cocok di dalam pot. Cara memperbanyak tanaman Tecoma stans pun sangat mudah. Bisa dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari biji, stek, dan cangkok. Dan yang paling mudah untuk dilakukan adalah mencangkok untuk tanaman yang satu ini. Memperbanyak dengan benih disowing tanpa treatment dari benih segar yang sudah dikeringkan. Sebaiknya benih direndam dalam air hangat dulu selama kurang lebih 5 menit sebelum disemai, dan semaian yang tumbuh ditransplanting ke polybag atau pot.
dengan keberhasilan germinasi atau percambahan dari benih segar biasanya 80% dan setelah dipindahkan atau ditransplanting ke polybag umur 3-4 bulan sudah bisa dijadikan bibit setiap tanaman. Dan cara stek dengan menanam 2-3 ruas cabang yang berwarna hijau kecoklatan bisa mempersingkat proses perbanyakan tanaman. Sebelum di stek, tambahan hormon penumbuh akar dan sebaiknya disemai di media yang porus seperti kokopit atau tanaman sharing. Dan tidak lupa juga untuk para sahabat, kalau untuk membelinya saja dengan bibit-bibitnya itu ada harga range kira-kira mulai dari 20, 40 ribu, bahkan hingga ratusan ribu rupiah tergantung berbagai ukuran dari tanaman ini sendiri. Memperbanyak jenis tanaman yang satu ini sangatlah mudah, mulai dari stek, dari benih, dan juga dari cangkok. Tanaman ini pun sangat mudah dalam hal perawatan. Contohnya hanya memberi media pupuk kandang dan juga sekam bakar pada tanaman ini. Tambahan lainnya yaitu memberikan nutrisi seperti pupuk NPK sebanyak 15 butir dalam waktu 2-3 hari sekali. Penghijauan merupakan salah satu bentuk peran manusia. Dalam menjaga lingkungan, penghijauan ini dilakukan dengan melakukan penanaman pepohonan. Pohon-pohon yang ditanam akan mengatasi polusi yang banyak dihasilkan di jalan raya dan memberikan suplai oksigen bagi manusia. Dalam kehidupan, manusia akan selalu bergantung pada keberadaan pohon. Begitu juga sebaliknya. Masing-masing dari keduanya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Pohon yang memberikan kehidupan dan berbagai sumber daya untuk manusia, dan manusia yang menjaga serta merawat pohon. Penghijauan merupakan salah satu bentuk peran manusia dalam menjaga lingkungan. Penghijauan dilakukan dengan melakukan penanaman pohon, dan bisa melakukan langkah penghijauan pada taman-taman kota, pinggir jalan, dan tempat-tempat yang lapang. Sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, saya selalu mengajak para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias untuk selalu mencintai apapun jenis tanaman itu, karena tanaman yang murah akan sangat cantik ketika kita mampu untuk merawatnya dengan baik. Sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, tanaman tekomas adalah tanaman yang biasa dibuat menjadi tanaman pelindung. Kelebihan dari tanaman tekomas adalah keindahan dari bunganya yang berwarna kuning dan tak hentinya untuk dia berkembang atau berbunga. Sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, untuk bunga dari tekomas sendiri, dia memiliki ketahanan yang lebih lama dibandingkan dengan tanaman lain atau seperti kembang sepatu. Ketahanan dari bunga ini sendiri bisa bertahan hingga 5 hari, hingga dia rontok dan jatuh ke permukaan tanah. Dan untuk para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, tanaman pelindung ini biasanya hanya dibanderol mulai dari 10.000, 40, bahkan 50.000. Ketika sudah dewasa bisa mencapai harga ratusan ribu rupiah. Dan untuk para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, kalau mau menjelang lebaran ini biasanya kita mencari sesuatu yang memperindah atau mempercantik rumah. Dan gak ada salahnya untuk para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias mengkoleksi tanaman koleksi dari tanaman tekomas. Karena selain dari bunganya yang cantik, warnanya yang manis, dan ketahanan hidupnya yang lama, harganya juga sangat terjangkau dan sangat ekonomis. Untuk itu para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, semoga saja informasi ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, dan yang pastinya bisa memotivasi para sahabat Indah untuk selalu mencintai tanaman apapun jenisnya itu. Karena mencintai tanaman berarti mencintai diri kita sendiri dan juga mencintai lingkungan. Semoga saja ibadah hari ini semuanya diberikan kelancaran, dan untuk itu waktunya kalian untuk undur diri. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa cintai lingkungan apapun jenisnya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Thank you.